Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, helm saya itu helm yang kuat, helm yang kalau saya jatuh pasti tidak akan luka kepalanya, kecuali kecelakaan berat dan langsung lehernya yang kena. Tetapi kalau kepala ini pasti nyaman. Ini SNI, Standar Nasional Indonesia. Saudara-saudari yang terkasih, kalaupun saya bangga karena dipuji, maka kepala saya juga tidak kepala yang bisa meledak. Karena apa? Pakai helm. Kalau mau melar-melar, kepala besar, sombong, meledak, dan akhirnya lepas kita semua, otaknya tercecer kemana-mana. Tetapi pakai helm, aman. Kalau saya sombong dan dipuji orang, kemudian saya meledak. Maka saudara-saudari yang terkasih, banyak orang yang suka dipuji, banyak orang yang suka ditepuk tangani, banyak orang yang akan marah kalau dikritik, yang akan mutung atau jengkel kalau dikritik, diberi masukan. Tetapi orang yang sehat hatinya akan senang kalau diberi masukan. Injil hari ini, Yesus mengajarkan tentang kerendahan hati. Ada orang Farisi, orang kaya, ada orang-orang yang terkemuka, ada orang yang sederhana, pemungut cukai yang dianggap orang berdosa. Dua orang itu, menurut cerita Yesus, masuk ke rumah ibadat. Yang orang merasa benar tadi, yang orang merasakan sudah sukses, yang di masyarakat terhormat, dia berdiri di depan, di tempat ibadat itu, dan dia berteriak dengan berdoa, Tuhan, saya bersyukur dan berterima kasih. Saya tidak seperti pemungut cukai itu. Saya puasa seminggu 3 kali. Saya memberi persepuluhan, memberi derma. Saya tidak seperti pelacur. Saya tidak seperti orang pesina. Saya tidak seperti perampok, pencuri. Tetapi saya selalu berdoa tepat waktu. Saya selalu memuji Engkau, Tuhan. Maka terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Sementara Yesus cerita tentang orang pemungut cukai yang dianggap orang berdosa itu. Dia hanya duduk di paling belakang, tidak berani mendongakkan kepalanya. Dia hanya menepuk dada sambil berkata, Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa. Nah, Yesus mengatakan, menurut Yesus, orang yang kedua tadi, yang pemungut cukai, yang hanya menunduk dan mengatakan, Tuhan, ampunilah aku, kasihanilah aku orang berdosa. Itu yang dibenarkan oleh Tuhan. Yang di depan tadi yang merasa bersyukur karena bukan pencuri, bukan berzina, saya beda dengan yang lain, saya memberi persembahan. Itu justru yang akan tidak dibenarkan oleh Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, orang yang justru merasakan bagaimana dia berdosa di hadapan Tuhan, dia merasakan tidak sempurna, disitulah yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Hari ini saya memberikan rekoleksi guru-guru SMP dan SMA Santo Kristopurus Grogol, Jakarta. Mereka itu tenaga kependidikan, tidak hanya guru tetapi juga semua karyawan. Saudara-saudari yang terkasih, yang menarik adalah bahwa kesimpulan dari pertemuan tadi, orang-orang tergerak ketika tanya jawab mengerucut dengan penelitian batin. Orang kalau setiap malam membutuhkan waktu 10 menit, seberapa jam, meneliti batin. Perasaan dominan apa hari ini yang saya alami? Kenapa perasaan dominan itu? Kapan mulainya? Maka kita seperti melihat film dari pagi sampai malam itu tentang kegiatan kita, hidup kita. Kita pasif tanggap, tidak harus menghadirkan, tetapi kita ikuti saja perjalanan sesuai bimbingan roh. Kemudian kita akan melihat, oh ternyata tadi saya kecil nyalinya ketika ditantang oleh pengurus yayasan atau kepala sekolah.
saya disuruh menjadi kepala panitia 17 Agustus di sekolah. Saya mengatakan, saya tidak mampu, yang lain saja. Dan setelah itu saya selesai. Tapi saya ada rasa kecewa. Justru saya ketahuan saya tidak mampu. Tetapi saya juga ketahuan saya tidak fight. Saya tidak berjuang. Sudah mengatakan menyerah. Dan ketika hal seperti itu kita teliti, kita temukan sering tiap malam, maka kita menemukan karakter kita yang paling dalam, yaitu ternyata gampang menyerah. Kita tengok sejarah hidup kita. Kenapa saya gampang menyerah? Apakah saya selalu dianggap kecil? Karena anak paling kecil mungkin selalu dianggap ragil, dianggap semuanya tidak ada bobotnya. Saya hanya ikut-ikutan dalam setiap permainan, dalam setiap pekerjaan, sehingga saya kemudian tidak yakin. Atau karena saya anak tunggal, disetir terus, sehingga saya kemudian tidak berani mengambil tantangan. Saya hanya ikut-ikutan saja dari belakang. Atau mungkin dalam penelitian batin saya justru sering marah, berontak. Kalau berontak itu kemudian saya mulai penyebabnya apa? Oh, tadi saya ternyata disepelekan, saya dikritik, saya disalahkan, saya marah dan jengkel. Maka kalau ternyata kuantitas atau sering kita mendapatkan perasaan seperti itu, jengkel, marah, tidak bisa tidur, karena kita tidak dipuji, karena kita tidak diberi tepuk tangan, karena kita tidak disanjung-sanjung, maka kita perlu merasakan bahwa karakter kita memang butuh sanjungan, selalu butuh tepuk tangan. Kalau dikritik kita langsung ambles, marah, jengkel, dan kita tidak bisa tidur. Maka saudara-saudari yang terkasih, ada yang benar terjadi. Orang, ibu-ibu membuat status. Dia nggak bisa tidur karena sudah 4-5 jam pasang status. Tidak ada yang like, tidak ada yang komen, tidak ada yang memuji. Maka dia merasa jengkel. Status saya tidak diperhatikan oleh teman-teman saya yang biasa saya like, yang biasa saya komen. Sekarang saya bikin status tidak diapa-apakan. Nah, kemudian kita bisa menemukan seperti apa karakter diri kita. Maka kalau sudah menemukan luka batin itu, penyembuhannya adalah kita harus berusaha terus seumur hidup. Seperti doa orang pemungut cukai tadi, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa. Kalau kita sudah mulai dikritik dan kita ternyata marah, padahal kritiknya itu benar, maka kemudian ketika kita sudah mulai meluap-luap marahnya, kita tepuk dada kita nunduk seperti orang Farisi, orang ahli pemungut cukai tadi. Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa. Kalau berkali-kali kita mempunyai kecenderungan marah, tersinggung, kita mempunyai kecenderungan selalu bangga kalau dipuji-puji, merasakan saya lupa diri akhirnya, kepala kemudian membengkak besar, harus pakai helm, maka saudara-saudari yang terkasih, kita menepuk dada, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa. Lama-lama dengan penelitian batin yang seperti ini, dengan mencoba melihat diri kita, maka pelan-pelan luka batin kita akan disembuhkan. Pelan-pelan kesadaran kita akan kebutuhan, hunger untuk tepuk tangan, kebutuhan untuk dipuji, kita akan temukan. Dan setiap kali kita, Tuhan kasihanilah kami, orang berdosa, maka kita semakin disembuhkan. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita bangun penelitian batin kita tiap malam. Mari kita bangun semangat untuk selalu memperbaharui hidup. Mari kita bangun juga semangat rendah hati. Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Sehingga justru Tuhan memberikan berkat dan kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup baru masa-masa setelah pertobatan kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.